kata ulama, masalah tahun baru itu tarjun najatan. Kamu mengharapkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, keindahan hidup dunia dan akhirat. Walam tasluk masalikah, akan tetapi kamu tidak melangkah menempuh jalan-jalannya. Innas safinata, sesungguhnya kapal laut, la tajri, tidak akan berjalan, alal yabasi, di atas daratan yang kering. Kapal laut tidak akan berjalan di atas daratan yang kering. Kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat, ingin sentosa, ingin sejahtera dunia akhirat, harus penang. Orang dulu bilang penang. Penang itu ucapan daripada orang terdahulu, termasuk Guru Marzuki bin Mirsad, Guru Ismail. Ya, karena orang dulu bilang setiap ada Guru Marzuki bin Mirsad pasti ada Guru Ismail. Harus penang. Penang itu capek-capek dulu baru senang. Capek kita ibadah, capek kita baca ratib ya. Baca ratib tadi itu habis maghrib, masya Allah, capek kita doa, kita ibadah, kita puasa, kita ini, itu capek. Tapi jangan khawatir, pasti senang, bukan yang mudah-mudahan. Orang yang capek pasti senang. Orang yang agak capek ya udah pasti kepala gitu. Dia kagak mau capek, kagak mau capek, kepengen senang, ngigo, gitu aja deh, ngimpi. Sama juga orang kepengen kenyang, tapi kagak mau makan, ya udah. Besok juga mau makan kagak, kepengen kenyang, ya udah boleh kan, boleh. Sampai 3 hari mau gitu. Kita buktikan ya, kita kepengen, semua orang juga kepengen. Semua orang yang berakal kepengen mengharapkan tahun baru ini lebih bagus daripada tahun-tahun baru yang tahun-tahun kemarin. Tahun baru ini lebih bagus daripada tahun yang kemarin. Harus meningkat. Tahun baru ini harus meningkat. Kalau kita buktiin deh. Kita buktiin. Intikal, kita berpindah minal dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari tidak tahu menuju pengetahuan. Itu ada buktinya ya, ada buktinya. Dibuktiin, buktiin. Biar nanti kertas catatan kita punya amal semakin zaidah, semakin bertambah. Tahun kemarin mungkin kita witir males-malesan, tahun sekarang ya. Tahun sekarang witir kita pakai penutup sholat malam pakai witir. Jangan Ramadan doang kita pakai witir. Ngaji Quran malas, tahun kemarin, tahun sekarang kita ngaji Quran. Ngaji yang wajib sifatnya malas, tahun sekarang kita semangati. Insya Allah sebagai bukti bahwa kita kepengen sukses. Nanti Allah kasih kelebihan yang sifatnya min haitsu la yahtasib, karena Allah ngasih jaminan. Di Quran Allah nyatakan waman yattaqillaha makhrajan itu barang siapa yang bertakwa sama Allah, betul-betul dia bertakwa, niscaya Allah ngasih jalan keluar min haitsu la yahtasib, daripada jalur yang ia tidak sangka, yang ia tidak duga-duga. Rezeki udah Allah yang jamin. Rezeki jangan takut, insya Allah
ya, nggak bakal putus kita punya kertas rupiah. Kantong di baju ada dua, ada kantong kanan, ada kantong kiri. Kantong kanan udah mulai tiris, kantong kiri penuh lagi nanti, nggak bakal putus. Emang duit kalau putus nggak bakal laku. Kita belanja ke warung, coba duit putus. Ini maknanya putus bukannya sobek, maknanya putus insya Allah, ya. Insya Allah kalau kita ngejalanin apa yang Allah suruh, masalah rezeki jangan khawatir, ya. Nggak apa-apa, kita sekarang prihatin, tapi di hari tua kita kalau bisa jangan sampai prihatin. Di hari tua jangan sampai kantong kita demek. Jangan. Orang dulu bilang kantongin demek. Lebih bagus kantong kering atau kantong basah. Kalau basah ada manfaatnya, diperas keluar air. Kalau kering bisa dipakai tuh baju. Kalau demek dipakai tuh baju meriam. Ya. Jangan orang dulu bilang jangan kering, ya, jangan kering, jangan demek. Maksudnya apa itu? Kantong kita, insya Allah kita minta sama Allah yang Maha Kaya. Kita minta ya khususnya di malam-malam awal Muharram. Muharram itu bulan kejayaan. Bulan yang paling Allah muliakan Muharram. Karena ada 4 bulan yang Allah muliakan, ya, yang tercantum di Quran. Arba'atul hurum ini yang 3 branded, yang 1 misah, yang 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tuh branded tuh. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Yang terakhir, yang keempat, Rajab. Itu bulannya Allah. Rajab bulan yang paling Allah agungkan. Cuman di antara yang 4 ini nih, Muharram bulan kejayaan. Nabi Musa alaihissalam selamat daripada uber-uberan sama Fir'aun itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu nabi-nabi yang lain pada selamat di bulan Muharram, bulan kejayaan. Makanya kita kepengen jaya. Orang-orang dulu sebagian pada nyuci keris, nyuci pusaka. Kalau kita nggak nyuci pusaka, nggak nyuci keris, nyuci keimanan biar tambah semangat. Karena orang kalau nggak punya semangat seperti burung yang kagak punya sayap. Burung kagak punya sayap itu nggak bisa kemana-mana. Orang yang nggak punya semangat nggak bisa kemana-mana. Misalnya cuma andai kata jikalau umpama, ya udah bisa tuh bahaya orang tersebut. Makanya kata Imam Ghazali, buatlah gubuk dalam kenyataan, jangan kau buat istana dalam khayalan. Lebih bagus makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Singkong betulan dimakan kenyang, betulan beneran kenyataan. Makan roti ngimpi, ya kenyang kagak bengek. Kita buktiin ya, kita munajat minta kekuatan, ya Allah. Di tahun ini saya minta kekuatan iman Islam saya, ya Allah, daripada rong-rongan. Karena orang yang ibadah semakin semakin berat, semakin taat semakin berat, nggak semakin enak, semakin berat. Seperti orang ke lautan, semakin ke tengah laut nggak semakin cetek ke lautan, semakin dalam. Ombak badai semakin dahsyat. Semakin kita naik ke atas pohon, kita
itu anginnya nggak semakin kecil, semakin gede anginnya. Ya, semakin gede, semakin naik kita di atas pohon, semakin tinggi kita ke atas pohon, semakin gede kita punya angin. Ujian cobaannya banyak, itu biasa romantika kehidupan. Allah uji hamba-hamba yang taat, Allah uji. Emang orang kalau Allah mau ampunin, Allah uji dulu. Sebelum diampunin, hambanya diuji dulu dengan kesabaran. Sabar gak nih? Tabah gak nih? Ikhlas gak nih? Kalau ikhlas, tabah, sabar baru Allah ampunin dosa-dosanya. Kalau udah Allah ampunin, baru deh Allah angkat derajatnya. Kalau udah Allah angkat derajatnya, baru deh Allah kabulkan keinginannya, Allah kabulkan permohonannya, Allah ijabah, Allah terima. Masih ada waktu, lanjut dikit lagi ya. Dan sunnah, setiap sunnah pasti ada hadisnya. Setiap sunnah pasti ada hadisnya. Kalau ada yang nanya, Ustaz mana hadisnya? Hadisnya di kitab hadis. Ini bukan kitab hadis, kitab fikih. Kalau saya meneruskan aja. Setiap ulama menyatakan sunnah, kalimat sunnah pasti ada hadisnya. Dan sunnah pula dibaca apabila keluar dari jamban, dari WC, dengan mendahulukan kaki kanan. Kaki kanan kita keluar WC, keluar kamar mandi, kaki kanan masuk kamar mandi, kaki kiri. Setiap gerakan sunnah pasti mengandung unsur kesehatan, pasti itu ya, pasti mengandung unsur kesehatan. Akal kita belum sampai karena kita bukan tabib. Orang dulu bilang tabib, dokter. Cuman kalau kita teliti secara halus, pelan, lama-lama akal kita sampai. Akal pasti sampai bahwa setiap perbuatan yang sunnah pasti mengandung unsur kesehatan. Adapun ketika masuknya kemana nih? Ke kamar mandi atau WC, maka mendahulukan kaki kiri dulu masuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk itu kaki kiri ya, lebih afdol kepalanya ketutup, anduk kagak ada, kaos kayak yang ada di baju kita lepas, kaos yang ada di baju kita lepas. Apa sebab jangan sampai kita di WC ubun kita diusap-usap sama jin kafir. Makanya paling enak untuk melambun. Yang sifatnya lupa bisa inget di WC. Sifatnya lupa nih. Kita mencari barang kelamaan kesana kemari udah seminggu gak ketemu. Pas lagi buang kotoran, buang air besar, tiba-tiba bengong, ingat lah. Kayak nyimpannya di sini, di tempat ini nyimpannya. Ya. Itu ubun kita diusap-usap itu sama jin kafir. Sama juga lagi sholat itu. Biar semakin kita betah, semakin kita lama-lama di situ. Padahal jangan lama-lama. Emang kenapa jangan lama-lama? Tempat bau betah amat. Jangan lama-lama. Kalau udah selesai, ya hajatnya udah nggak terus lagi, udah buru-buru tuh. Disiram. Yang kuning disiram. Yang kuning disiram. Biar ngalir tuh najis, biar nggak dekat dengan kita. Ya. Disiram, istinja itu cebok. Dan inilah doanya yang dibaca sesudahnya keluar dari jamban, dari WC. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adab wa afani. Ghufranaka, ya Allah, hamba mengharap ampunan Engkau. Ini apa urusannya sama dosa?
Ghufranaka, ya Allah, hamba mengharap ampunan Engkau. Itu yang pertama, doanya minta diampunin. Apa sebab minta diampunin? Karena di saat di WC kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita punya mulut. Walaupun di depan ada tamu, assalamualaikum, nggak boleh jawab. Waalaikumsalam. Lagi ngejawab, jangan. Nggak boleh ngejawab. Walaupun jawaban sifatnya fardu kifayah. Jawab salam ya. Jawab salam sifatnya hukumnya fardu kifayah. Ngucapin salam hukumnya sunnah muakkadah. Ngejawabnya hukumnya fardu kifayah. Kalau ada tamu di rumah kita, ngucapin assalamualaikum. Satu rumah nggak ada yang jawab. Ada yang dengar, semua yang dengar, ada yang dengar, tapi nggak ada yang jawab. Semuanya berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang jawab, ada dengar semua penghuni yang di rumah tersebut seperti nggak ada jawaban atas ucapan assalamualaikum, itu satu rumah berdosa semua. Tapi sebaliknya, kalau ada yang jawab satu orang aja, yang jawab satu orang, kita punya pembantu, ya tamu kita dari kantor datang assalamualaikum, nih yang jawab apa pembantu kita, waalaikumsalam. Yang lain kagak dosa, yang lain yang kagak jawab kagak dosa walaupun pada dengar. Itu namanya fardu kifayah. Kalau kita lagi di WC, di kamar mandi, jangan menjawab. Dan jangan ngejawab panggilan-panggilan azan. Ada rumah kecil betul dekat sama musola Al-Ikhlas. Suara azan, hayya 'alas shalah. Kita lagi kita jawab. La haula wala quwwata illa billah. Dosa kita jawab. Dosa kita jawab. Nggak boleh karena lagi adab, lagi buang air besar.